Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 5041-5044 Bab 5041 Elopement. Melihat ini, Landon Shen tidak bisa tidak mengagumi teknik manuver Kaisar Iblis Mengying. Omong-omong, Kaisar Iblis bayangan mimpi ini memiliki hubungan yang cukup dengan dia. Kaisar Tengkorak, yang dia temui di bagian bawah pagoda iblis di kota Sushan adalah cicit dari Kaisar Iblis Mengying. Kaisar Tengkorak besar juga seorang praktisi saraf darah, dan dia memberikan hidupnya untuk membantunya melawan Yuan Shi Tianzun. Landon Shen senang dia tidak bertemu Kaisar Iblis Mengying dalam pertempuran. Saat Kaisar Iblis bayangan mimpi melarikan diri dengan pasukan klan iblis, pertempuran berakhir. Landon Shen segera memimpin para pembudidaya alam abu-abu untuk menemukan beberapa penyihir hebat dari Xingtian dan klan penyihir emas, mengepalkan tinjunya dan berkata, saya telah melihat semua orang dari klan penyihir emas di Landon Shen. Xingtian sedikit memberontak. Melihat bahwa Landon Shen hanya memiliki basis kultivasi dari alam asal dewa, dia tidak menatapnya dengan baik, dan bertanya, dari mana kamu berasal? Biarkan aku menjelaskan dengan jujur dulu. Hei, apa yang kamu katakan? Aku cukup baik untuk menyelamatkanmu, tetapi kamu bahkan tidak mengucapkan terima kasih, tetapi malah menanyai kami. Menghadapi pertanyaan agresif Xingtian, Raja Naga Hitam tiba-tiba menjadi marah dan berdiri. Dan meraung. Landon Shen menghentikan Raja Naga Hitam dan menjelaskan kepada Xingtian, Shen memiliki banyak asal-usul dengan klan Wu, dan dia tidak memiliki tujuan apapun. Dia juga bertanya kepada Xingtian, teman Tao, tolong dengarkan penjelasan saya dulu. Dia tahu temperamen lurus Xingtian, dan dia tidak menyembunyikannya, dan memberitahu Xingtian bahwa dia telah pergi ke dunia abu-abu untuk mencari harta karun atas perintah 12 leluhur dan Nua. Untuk jaga-jaga, Landon Shen tidak memberitahu Xingtian apa harta itu, tetapi hanya mengatakan bahwa dia bertindak atas perintah. Dan menjelaskan bahwa kelompok biksu di belakangnya dibawa dari dunia abu-abu. Atas perintah Dewi dan 12 nenek moyang penyihir. Nak, bukti apa yang kamu miliki? Xingtian menatap Landon Shen beberapa kali, dengan ekspresi curiga di wajahnya. Meskipun anak laki-laki di depannya memiliki kekuatan gaib yang aneh, dia hanya memiliki kultivasi tahap akhir dari alam asal ilahi. Kultivasi ini tidak tampak seperti utusan yang dapat melayani 12 leluhur. Untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak lain, Landon Shen hanya bisa mengeluarkan baju besi bagian dalam yang diberikan Wu Pei, leluhur emas, dan berkata, benda ini adalah harta yang Wu Pei, leluhur emas. Berikan kepada saya, dapatkah Anda membuktikan bahwa saya ada di sini? Identitas. Ini adalah. Itu adalah baju besi suci para leluhur. Sebelum Xingtian bisa berbicara, beberapa penyihir hebat dari klan penyihir emas berteriak kaget. Mereka jelas mengenali asal-usul baju besi bagian dalam di tangan Landon Shen. Armor bagian dalam ini terbuat dari sisik yang merosot, dengan kekuatan ilahi yang melekat padanya, dan para penyihir hebat dari klan penyihir emas ini secara alami dapat merasakan keberadaan kekuatan ilahi. Mampu memegang baju besi berharga yang diberikan oleh leluhur, bahkan Xingtian harus mempercayainya sekarang. Namun, ketika Xingtian melihat baju besi harta karun ini, dia merasa sedikit tidak seimbang di hatinya. Nenek moyang Pei Shou tidak pernah memberinya baju besi suci skala emas, tetapi dia bersedia memberikan baju besi harta ini kepada seorang biksu asing yang kurang dikenal, yang benar-benar membuatnya sedikit tidak nyaman. Anggap saja apa yang kamu katakan itu benar. Apa tujuanmu membantu klanku? Xingtian terus bertanya. Landon Shen hanya bisa menjelaskan dengan kata-kata yang baik, saya tidak punya tujuan apapun, saya baru saja keluar dari dunia abu-abu dan mendengar bahwa klan iblis dan klan penyihir emas sedang berperang, jadi saya datang untuk mendukung. Sekarang setelah gejolak mereda, saya harus bergegas ke kuil Pangu untuk kembali ke 12 penyihir leluhur dan dewi. Saya tidak tahu apakah ada formasi teleportasi di klan penyihir emas yang dapat mengarah ke kuil Pangu. Landon Shen mengambil kesempatan untuk bertanya. Xingtian mengerutkan kening dan berkata, klan saya memiliki formasi teleportasi yang dapat mencapai kuil Pangu, tapi apa? Tanya Landon Shen. Xingtian mendengus dingin, apakah kamu tidak tahu situasi klan Wu saya saat ini? Puluhan ribu tahun yang lalu, untuk mencegah serangan habis-habisan klan iblis, 12 leluhur dan dewi duduk menjaga kuil Pangu dan mengatur formasi misterius. Sekarang, kuil Pangu sekarang sepenuhnya diblokir, dan 12 leluhur dengan jelas melarang pembudidaya mendekati kuil, kata Xingtian tanpa basa-basi. Menyiapkan formasi besar. Mendengar ini, Landon Shen mau tidak mau mengerutkan kening. Jenis obat apa yang dijual di labu 12 penyihir dan Nua leluhur? Kamu tidak perlu pergi langsung ke kuil Pangu, kamu hanya perlu pergi ke lokasi yang lebih dekat dengan Lei Xiaze. Pada saat itu, kamu akan menemukan cara untuk menyampaikan berita kepada Dewi dan 12 leluhur. Landon Shen berkata dengan suara yang dalam. Aku tidak bisa mengendalikan masalah ini, kamu pergi ke penyihir lain untuk meminta bantuan. Bab 5042 Hou Yi and the Scientist of Siwei.
Sehari kemudian, Landen Sen tiba di wilayah laut di perbatasan klan penyihir kayu. Benar saja, tempat ini ditempati oleh klan iblis, dan banyak formasi pertahanan diatur di dalam dan di luar wilayah laut. Dia menyamar sebagai mata-mata klan iblis dan berpatroli di garis pantai, dan menemukan bahwa tempat di sisi timur garis pantai relatif kurang dijaga, dan bersiap untuk menyusup ke wilayah penyihir kayu. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Saya melihat cahaya keemasan yang seterang matahari yang terik tiba-tiba terbang keluar dari formasi pertahanan di sisi timur garis pantai, dan auranya sangat kuat. Segera setelah itu, pasukan besar klan iblis bergegas keluar dari formasi pertahanan, seolah mengejar cahaya keemasan. Kultivator iblis yang dipimpin oleh tentara tidak lain adalah Si Feng, pangeran kedua dari klan iblis. Adegan kerusuhan yang tiba-tiba mengejutkan Landen Sen. Yang mengejutkannya bukanlah pasukan klan iblis dan pangeran kedua dari klan iblis, tetapi sosok dalam cahaya keemasan. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, kontur tubuhnya sangat familiar. Sosok dalam cahaya keemasan jelas telah memaksimalkan kecepatan melarikan diri. Setelah melarikan diri dari formasi pertahanan klan iblis, ruang di sekitarnya terombang-ambing dengan keras, seolah-olah dia akan menggunakan teknik pelarian ruang angkasa. Mau pergi, mimpi. Hantu gagak emas yang kacau muncul di belakang Si Feng, dan hantu burung surgawi melebarkan sayapnya dan segera menggunakan kekuatan magis pemblokiran dimensi. Segera, api dari langit menerangi langit dan bumi, dengan cepat menyebar ke segala arah, menghalangi ruang dalam radius puluhan ribu mil. Sosok dalam cahaya keemasan dihalangi untuk melakukan teknik pelarian ruang angkasa. Melihat situasinya tidak benar, dia tiba-tiba berbalik, mengambil busur dan anak panah, dan menembakkan panah ke Si Feng, yang mengejarnya. Memanggil. Saya melihat panah emas meledak dengan cahaya ilahi emas yang menembus langit dan bumi, cahaya keemasan dari langit menelan semuanya dan menyerang Si Feng dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Bahkan Si Feng, yang sekuat alam Sen Quan, menarik napas dalam-dalam di hadapan panah emas yang menakutkan ini. Si Feng segera mengeluarkan perisai emas di depannya. Saat berikutnya, ledakan. Panah emas mengenai perisai, dan suara keras itu seperti ledakan galaksi, dan langit dan bumi runtuh. Panah itu meledak dengan kekuatan yang luar biasa, dan bahkan pasukan monster yang mengejar dari belakang terpengaruh. Dalam sekejap, jutaan pembudidaya monster terbunuh oleh cahaya keemasan dan menghilang menjadi abu. Setelah satu tembakan, perisai emas di depan Si Feng tertembak, dan wajahnya sangat jelek. Anda harus tahu bahwa, perisai Corona, miliknya adalah harta karun tingkat Dao Surgawi, dan itu benar-benar ditembakkan oleh bocah berambut kuning dari klan penyihir emas, yang menunjukkan betapa menakjubkannya orang ini. Melarikan diri. Setelah sosok dalam cahaya emas yang melarikan diri menembakkan panah ini, sepertinya menghabiskan banyak uang, dan cahaya keemasan di permukaan tubuh sedikit tertahan. Berkat ini, Landen Sen bisa melihat penampilan sosok itu dengan jelas. Pria itu tampak seperti seorang pemuda, tampan dan tampan, dengan rambut panjang tergerai di bahunya, memegang busur dan anak panah di tangannya, dan membawa kecantikan yang menakjubkan di punggungnya. Hou Yi, Istana Bulan Peri. Setelah Landen Sen melihat wajah keduanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan bertemu Hou Yi dan Moon Palace Fairy Chang'e di sini. Tepatnya, peri Istana Bulan di era ini disebut Saint Lady Siwei, Putri Kaisar Jun dari surga. Sebelumnya, Xingtian mengatakan bahwa Hou Yi melarikan diri dengan Saintes Siwei, dan dia tidak tahu kemana harus pergi, tetapi dia tidak berharap akan dipukul oleh Landen Sen. Tetapi pada saat ini, Hou Yi dan Saintes Siwei berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Dia melihat bahwa Hou Yi berlumuran darah, dan baju perang yang seharusnya menutupi seluruh tubuhnya compang camping, jelas tidak terluka ringan, dan Saintes Siwei di belakangnya bahkan tidak sadarkan diri. Melihat bahwa napas Hou Yi melemah, Si Feng dengan cepat membuang perisai bundar yang ditembakkan di tangannya, dan memimpin lusinan Kaisar Iblis untuk mengepung Hou Yi. Hou Yi kecil, kamu tidak bisa terbang dengan sayapmu terpasang. Cepat serahkan Saintes Siwei. Kalau tidak, kamu akan disiksa dan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Si Feng berteriak pada Hou Yi. Dengan Saintes Siwei di tangan lawan, dia tidak berani menggunakan kekuatan secara langsung, dan hanya bisa menggunakan paksaan dan cara lain. Hou Yi menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan tenang, jika aku menyerahkan Siwei, bagaimana klan iblismu akan memperlakukannya? Kirim ke kuil dari, dan tunggu nasib Kaisar Jun Yaodi. Si Feng mendengus dingin. Masalah kawin lari antara orang suci klan iblis dan penyihir hebat dari klan penyihir dikabarkan di antara dua klan Lik, dan berita itu secara alami sampai ke telinga Kaisar Iblis, Kaisar Jun. Di Jun sangat marah ketika mendengar berita itu, dan memerintahkan pasukan iblis garis depan untuk menangkap Hou Yi dan Saintes Siwei dengan sekuat tenaga. Hou Yi dengan putus asa melarikan diri dari pengepungan pasukan iblis, tetapi ketika dia melarikan diri ke sini, dia berada di ujung barisan. Meskipun Siwei terus mengatakan bahwa dia lebih baik mati daripada kembali ke klan iblis, Hou Yi tidak punya pilihan selain terus mengambil Siwei, yang hanya akan menyinggung Di Jun dan membuat situasi Siwei semakin berbahaya.
Meskipun dia sangat tidak mau dalam hatinya, masalahnya telah sampai pada titik ini, dan Hou Yi tidak punya pilihan. Bisakah kamu membiarkan Kaisar Iblismu bersikap lunak? Hou Yi bertanya dengan gigi terkatup. Si Feng berkata dengan dingin, kalau begitu kamu harus bertanya apa maksud Kaisar Jun Yao. Kamu harus menyerahkan orang suci itu, dan pangeran ini akan memberimu cara yang lebih cepat untuk mati. Karena kamu ingin kembali ke orang sucimu, aku akan memberikannya padamu. Hou Yi tidak ragu-ragu, dan melemparkan Si Wei di punggungnya ke Si Feng. Mata Si Feng melebar, dan untuk sementara dia mengira itu scam, jadi dia tidak berani mengambilnya. Setelah mengidentifikasinya beberapa kali, dapat dipastikan bahwa orang yang melemparkannya adalah Saintes Si Wei, jadi dia mengulurkan tangan dan menangkap Saintes Si Wei. Sebelum dia bisa kembali sadar, Hou Yi menjentikkan jarinya dan menembakkan panah emas yang tak terhitung jumlahnya dari ujung jarinya, berteriak keras, grup meteor. Dalam sekejap, panah emas padat melesat ke segala arah, menyapu dunia seperti hujan meteor emas. Bang bang bang. Panah emas yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dan meledak, dan cahaya yang kuat melahap segalanya. Tentara klan iblis tertangkap basah dan dibombardir oleh kelompok meteor, dan tidak sedikit korban jiwa. Si Feng segera melindungi Saintes Si Wei. Dari suara ledakan, Hou Yi mencibir, Si Feng, kamu kembali dan beritahu di Jun hal lama itu, Hou Yiku yang menipu putrinya dan menggunakan berbagai cara untuk membuat putrinya terpesona dan kawin lari denganku. Jika lelaki tua itu tidak bisa mengambil napas ini, biarkan dia datang padaku, hahaha. Tawa sarkastik Hou Yi menghilang, dan dia dengan cepat melarikan diri di bawah perlindungan kelompok meteor. Si Feng sangat marah, kamu bajingan, bahkan orang suci klan saya berani menipu saya. Jika saya tidak menangkap Anda hidup-hidup hari ini dan kembali menemui Kaisar Iblis, saya, Si Feng, berjanji untuk tidak menjadi iblis. Tanda seru petik 2. Si Feng melemparkan Saintes Si Wei ke Kaisar Iblis di belakangnya, dan langsung mengubah dirinya menjadi gagak emas semrawut primordial, mengejar Hou Yi. The Chaos Golden Crow menggulung api ilahi emas yang menyapu langit dan tanah, dan mendekati Hou Yi dengan kecepatan kilat. Hou Yi tidak bisa menyingkirkan Chaos Golden Crow, jadi dia hanya bisa menggunakan busur dan anak panahnya lagi, membidik Chaotic Golden Crow yang mengejarnya, dan menuangkan semua Divine Power yang tersisa ke dalam busur dan anak panahnya. Dia mencoba menggunakan pukulan terakhir ini untuk mengusir Si Feng dan melarikan diri. Ledakan. Disertai dengan raungan yang sangat tumpul. Panah emas membawa cahaya ilahi yang menakutkan yang menembus alam semesta dan menembak ke arah Chaos Golden Crow. Ujung panah meledak dengan kekuatan luar biasa, dan semua ruang yang dilewatinya berubah menjadi ketiadaan. Si Feng tahu bahwa dia tidak bisa menghindari panah ini, dan meraung dengan liar, kali ini, bahkan jika pangeran ini bertarung sampai jiwanya rusak, dia masih harus menangkap anak berambut kuningmu hidup-hidup. Bab 5043 Safe Hawi. Saya melihat bahwa gagak emas kacau yang ditransformasikan oleh Si Feng menggulung api emas matahari yang tak berujung, dan menabrak panah emas yang menghantam langit dengan momentum mengguncang langit dan menggerakkan bumi. Saat berikutnya. Bum bum bum. Raungan yang menakutkan membuat jantung bergetar. Gagak emas kekacauan melawan panah emas dengan tubuh fisiknya. Cahaya api dan cahaya keemasan yang tak berujung bangkit, terjalin dan mendatangkan malapetaka, dan menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang memusingkan, seolah-olah akan melampiaskan. Kiamat pemandangan. Pasukan iblis di belakang dipaksa oleh kekuatan ini untuk mundur ke formasi pertahanan di garis pantai. Gagak emas kekacauan yang berlumuran darah bergegas keluar dari ledakan, mengangkat cakar emasnya, dan meraih Hou Yi dengan kecepatan kilat. Ups. Wajah Hou Yi tiba-tiba berubah, dan dia diam-diam berpikir bahwa dia tidak baik. Tepat pada saat ini. Seekor naga putih salju besar berdiri di depan Hou Yi, dan naga itu mengesankan dan agung, mengejutkan dunia dan membuat orang terkejut. Naga leluhur. Si Feng terkejut. Naga Yin menghancurkan dunia. Sebelum Si Feng sempat mundur, Zulong membuka mulutnya dan meludahkan cahaya putih yang menyilaukan. Dalam sekejap, Chaos Golden Crow ditelan oleh cahaya putih. Jauh di dalam cahaya putih, Chaos Golden Crow tampaknya telah jatuh ke dalam rawa, dan kekuatan waktu dan ruang yang kuat membatasi tindakannya. Senior Hou Yi, cepatlah sekarang. Zulong berubah menjadi bayangan darah, dan Hou Yi terlibat di dalamnya, membungkus Hou Yi dan dengan cepat meninggalkan medan perang. Wah, itu sebenarnya kamu. Si Feng menyaksikan tanpa daya saat bayangan darah dan Hou Yi menghilang dari pandangannya, dan dia langsung terkejut dan marah. Dia mengenali bahwa bayangan darah diubah oleh Landen Shen. Saat itu, dia, kakak laki-lakinya Qi Xing dan adik laki-laki ketiganya Dong Jun mengejar dan membunuh orang ini, tetapi orang ini berhasil melarikan diri, memungkinkan klan Wu mendapatkan telur dewa. Justru karena telur para dewa diperoleh klan Wu maka Kaisar murka dan memerintahkan untuk menyerang klan Wu. Landen Shen secara alami menjadi target ras iblis. Selama bertahun-tahun, klan iblis telah mencari keberadaan Landen Shen, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Si Feng tidak bisa membayangkan bahwa anak ini akan muncul lagi, dan bahkan mereproduksi adegan yang telah terjadi sebelumnya dan lolos dari matanya sendiri.
Dibandingkan dengan masa lalu, basis kultivasi Landen Sen telah dipromosikan dari tahap awal para dewa ke tahap akhir para dewa, dan sekarang kekuatan-kekuatan supernatural pemusnahan naga telah berlipat ganda. Si Feng terperangkap selama 20 atau 30 napas sebelum melepaskan diri dari segel ruang dan waktu. Tetapi Landen Sen dan Hou Yi telah melarikan diri dari area yang tertutup oleh blokade dimensi, dan mereka berhasil melarikan diri dengan menggunakan teknik pelarian ruang angkasa, tetapi mereka tidak tahu kemana harus pergi. Sialan, sialan. Lubang Qi Si Feng mengeluarkan asap, dan meraung, Landen Sen Xiaur, pangeran ini telah menuliskan keluhan lama dan baru untuk saat ini. Jika aku bertemu denganmu lain kali, kamu akan hancur berkeping-keping. Sisi lain. Landen Sen memanggil Taiko Lei Huanglong dan menggunakan teknik Space Escape untuk melarikan diri ke Gunung Tianlei di Wastelen Timur. Ini adalah tempat budidaya Taiko Lei Huanglong. Energi guntur yang turun secara alami dari gunung ini dapat menutupi roh primordial mereka dan mencegah mereka dari pencarian klan iblis. Landen Sen membawa Hou Yi ke gua untuk penyembuhan. Dia mengorbankan lentera istana peti mati, dan cahaya suci mengkilap yang indah meledak ke dalam tubuh bekas luka Hou Yi. Setelah diterangi oleh cahaya suci yang mengkilap, luka fisik Hou Yi diperbaiki dan disembuhkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak disegarkan, dan berterima kasih kepada Landen Sen berulang kali, terima kasih rekan Tao karena telah menyelamatkanmu. Kehidupan. Ini hanya masalah mengangkat tangan, senior tidak perlu mengucapkan terima kasih. Landen Sen melambaikan tangannya dengan cepat. Hou Yi di depannya memiliki basis kultivasi yang kuat di tahap akhir alam Sen Quan, dan juga pantas bagi Landen Sen untuk memanggilnya senior. Hou Yi mengepalkan tangannya dan bertanya, mengapa kamu berani meminta temanmu untuk menyelamatkanku? Landen Sen berkata terus terang, generasi muda adalah utusan yang dikirim oleh 12 leluhur. Melihat bahwa penyihir hebat itu dalam masalah, Anda harus membantu. Utusan yang dikirim oleh 12 leluhur. Hou Yi sedikit terkejut. Dia belum pernah mendengar tentang utusan dari 12 penyihir leluhur. Landen Sen menjelaskan dengan sabar, dan memberitahu Hou Yi bahwa dia telah diperintahkan oleh 12 leluhur dan Nuwa untuk mencari dan melaksanakan misi di alam abu-abu, dan menunjukkan beberapa harta yang diberikan oleh 12 leluhur. Hou Yi cukup terkejut di dalam hatinya, tetapi dia juga percaya apa yang dikatakan Landen Sen. Dalam kegelapan, dia selalu merasa bahwa Landen Sen sedikit familiar. Hou Yi tidak begitu mengerti mengapa ada perasaan yang begitu familiar. Senior Hou Yi, Sen akan pergi ke kuil Pangu untuk kembali ke 12 penyihir leluhur. Anda sebaiknya pergi dengan saya, dan kemudian saya akan bersyafaat dengan 12 penyihir leluhur untuk Anda dan membiarkan klan penyihir mengambil kembali surat perintah untuk pengejaranmu. Saran Landen Sen. Hou Yi menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Sen Daoyou bersedia untuk memimpin, tetapi saya menyarankan Sen Daoyou untuk tidak pergi ke air berlumpur ini. Lebih baik menjadi pengkhianat klan Wu, dan dosanya tidak termaafkan. Kamu tidak boleh bersamaku, pengkhianat klan. Terlalu banyak terlibat. Landen Sen mengerutkan kening, dia merasa bahwa Hou Yi mungkin berpikir bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk membujuk 12 leluhur. Lalu apa yang akan dilakukan senior Hou Yi selanjutnya? Landen Sen bertanya dengan ragu. Hou Yi berkata dengan tenang, saya sendirian sekarang, dan tidak perlu bersembunyi. Setelah tubuh saya pulih, saya akan kembali ke klan Wu untuk bertemu dengan leluhur lama dan membiarkan dia secara pribadi menginterogasinya. Saya bersedia menanggung semua hukuman. Titik petik 2. Satu orang melakukan sesuatu dan satu orang bertanggung jawab, dan Daoyou Sen tidak perlu menengahi untukku, dan menyelamatkan masalah. Landen Sen terkejut. Sepertinya dia salah paham dengan Hou Yi, dia tidak ingin melarikan diri dari klan Wu, tetapi ingin menghadapi hukuman sendirian. Hou Yi dari zaman Lik dan Hou Yi yang diketahui Landen Sen memang orang yang sama. Sejak itu Yi memiliki permintaan seperti itu, Landen Sen tidak mengatakan apa-apa. Dalam kapasitasnya, selama dia bisa mengucapkan beberapa patah kata di depan 12 penyihir leluhur dan dewi, Hou Yi seharusnya bisa menghindari hukuman. Hou Yi berkata dengan sungguh-sungguh, Sen Daoyou, kamu adalah penyelamatku. Jika kamu memiliki keinginan atau dapat membantu, bahkan jika kamu menjelaskannya, aku akan melakukan yang terbaik untuk mencapainya untukmu sebelum kembali ke klan Wu. Sen Mou tidak punya keinginan, tapi dia khawatir tentang bagaimana pergi ke kuil Pangu untuk kembali ke 12 penyihir leluhur. Aku ingin tahu apakah senior Hou Yi punya saran. Tanya Landen Sen. Setelah berpikir sejenak, Hou Yi mengeluarkan token emas dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Landen Sen. Apa ini? Landen Sen mengambil token dan merasa ada semacam fluktuasi pengekangan yang kuat pada token ini, dan mau tidak mau akan sedikit terkejut. Token ini diambil dari pangeran ketiga dari klan iblis. Ia memiliki kemampuan untuk melanggar larangan pembentukan klan iblis. Dengan token ini, saya dapat melewati sebagian besar formasi pertahanan dan batasan yang diatur oleh klan iblis tanpa batasan. Hou Yi menjelaskan. Landen Sen sangat gembira, ini benar-benar hal yang baik.
Dengan kartu pemecah larangan klan iblis ini, dia dapat dengan bebas melewati berbagai penghalang formasi yang dibuat oleh klan iblis, yang berarti dia dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan di area yang diduduki oleh klan penyihir. Tidak heran jika Hou Yi dapat dengan mudah melewati formasi pertahanan klan iblis sebelumnya, mungkin karena token ini. Terima kasih, Senior Hou Yi. Setelah Landon Shen berterima kasih padanya, dia bertanya lagi, Senior Hou Yi memberi saya kartu pelanggar larangan ini, jadi bagaimana Anda kembali ke klan Wu? Hou Yi tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku, Dao You Shen. Di seluruh dunia, kecuali kuil matahari besar, tidak ada tempat yang tidak bisa dikunjungi oleh Hou Yi. 5039 Cietit. Landon Shen diam-diam menghela nafas. Sebagai seorang musafir, dia tahu bahwa Saintes Siwei akan dieksekusi oleh Di Jun selanjutnya, dan jiwanya akan disegel di istana matahari besar. Kata-kata Hou Yi dianggap tidak disengaja. Tentu saja, ini adalah bagian dari proses sejarah. Landon Shen tidak dapat mengubah sejarah tanpa izin, dan hanya dapat membiarkannya berkembang. Hou Yi dicari oleh kedua klan Lik pada saat yang sama, dan dia tidak ingin melibatkan Landon Shen, jadi dia mengucapkan selamat tinggal pada Landon Shen setelah cederanya pulih. Landon Shen juga meninggalkan Gunung Tianlei. Dia pertama kali menggunakan teknik ruang melarikan diri dari binatang roh primordial Lei Huanglong untuk mengelilingi perbatasan laut di sisi timur suku penyihir kayu, dan kemudian dia menyembunyikan sosoknya dan dengan mudah memasuki suku kayu menggunakan kartu larangan melanggar klan iblis yang diberikan kepadanya oleh Hou Yi. Di daerah pendudukan suku penyihir. Beberapa hari kemudian, pertempuran tim skala kecil pecah antara penyihir kayu dan ras iblis di wilayah pendudukan di perbatasan masing-masing. Mengambil keuntungan dari kekacauan, Landon Shen menyelinap ke wilayah klan penyihir kayu. Saya mengetahui bahwa Kuafu dari klan penyihir kayu sedang duduk di kuil kayu. Landon Shen segera pergi ke kuil kayu. Setelah banyak kesulitan, saya akhirnya melihat penyihir hebat Kuafu. Kuafu sangat terkejut dengan kemunculan kembali Landon Shen, karena terakhir kali dia melihat Landon Shen adalah ratusan ribu tahun yang lalu. Meskipun Landon Shen hanya tinggal di dunia abu-abu selama beberapa bulan, ratusan ribu tahun telah berlalu di dunia luar, dan perubahannya terlalu besar. Di bawah pertanyaan Kuafu, Landon Shen menjelaskan seluk-beluk masalah ini, dan menyatakan bahwa dia memasuki dunia abu-abu di bawah perintah Dewi dan 12 leluhur. Teman muda Landon Shen, apakah kamu akan pergi ke kuil Pangu? Kuafu bertanya dengan cemberut. Kenapa, aku tidak boleh pergi ke kuil Pangu? Landon Shen mau tidak mau bertanya. Kuafu menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu alasannya. Alasan utamanya adalah bahwa kedua belas leluhur memblokir kuil Pangu, dan sekarang bahkan seluruh Lei Xiaze diselimuti larangan yang kuat, dan tidak ada yang bisa mendekat. Meski begitu, tapi bagaimanapun juga, kamu pergi untuk memulihkan hidupmu. 12 leluhur mungkin bisa merasakan keberadaanmu, dan mungkin membiarkanmu memasukinya. Hanya saja generasi saya perlu duduk di sini, dan saya tidak bisa membawa Anda ke Pura Pangu secara langsung. Anda harus pergi sendiri untuk perjalanan ini. Bagaimanapun, Kuafu mengeluarkan slip batu giok, mencatat beberapa konten, menyerahkannya kepada Landon Shen, dan menginstruksikan, slip batu giok ini dapat digunakan sebagai jaminan bagi Anda oleh generasi saya untuk memastikan bahwa tidak ada bahaya dalam perjalanan Anda ke kuil Pangu. Orang-orang menghentikanmu. Terima kasih, Dewa Kuafu. Landon Shen mengambil batu giok itu dan mengepalkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Sebelum meninggalkan kuil kayu, Landon Shen tidak lupa melepaskan Raja Naga Hitam dan 10 jiwa teratas dari Dinghai Fritillaria. Landon Shen ingin Kuafu untuk menenangkan para pembudidaya klan jiwa yang dia bawa dari alam abu-abu, tetapi pasukan klan jiwa yang dipimpin oleh Raja Naga Hitam dan 10 besar kekuatan klan jiwa tidak terlalu bersedia untuk tunduk pada klan penyihir kayu. Saat ini, mereka hanya ingin mengikuti Landon Shen. Semuanya, Shen Mo memiliki banyak musuh di alam abadi sejati, dan akan lebih berbahaya bagimu untuk mengikutiku. Landon Shen berkata tanpa daya. Kuafu memikirkan solusi kompromi dan berkata, saya tidak berpikir itu lebih baik dari ini. Rekan-rekan Tao dari klan jiwa tinggal di klan penyihir kayu untuk saat ini. Generasi saya tidak akan meminta Anda untuk berpartisipasi dalam pertempuran klan kita. Setelah rekan Taois Shen kembali, Anda masih dapat memilih apakah Anda ingin mengikutinya atau tidak. Untuk saat ini, gunakan saja keluarga kami sebagai tempat tinggal sementara. Begitu kata-kata ini keluar, para biarawan dari klan jiwa masih sedikit ragu-ragu. Landon Shen berkata, saya pikir itulah yang harus kita lakukan. Jangan khawatir, semuanya, membual bahwa Tuhan itu lurus dan benar, dan tidak akan mempermalukan Anda dan menunggu. Selain itu, Shen terbiasa datang dan pergi sendirian, jadi tidak cocok untuk membawa sekelompok orang. Anda dapat tinggal di klan penyihir kayu terlebih dahulu, dan kemudian memutuskan untuk tinggal setelah Anda memahami beberapa situasi di dunia abadi. Semua orang di klan jiwa saling memandang, tetapi akhirnya setuju. Setelah menenangkan para biksu klan jiwa, Landon Shen meninggalkan kuil kayu. Dengan sertifikat slip giok yang diberikan oleh Kuafu, ia dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan di wilayah klan Wu.
Beberapa hari kemudian, mereka tiba di dekat Lei Xiaze dari klan penyihir air. Pada saat ini, Lei Xiaze ditutupi oleh cahaya keemasan yang menyilaukan. Dari kejauhan, seberkas cahaya keemasan besar terlihat naik dari Lei Xiaze, mencapai langit, yang sangat spektakuler. Seluruh klan penyihir air diterangi oleh cahaya keemasan ini, dan tidak ada lagi perbedaan antara siang dan malam. Tidak lama kemudian, Landen Shen datang ke tepi danau Lei Xiaze. Pada saat ini, berdengung. Batu dewa kekacauan di tubuhnya tiba-tiba meraung. Ini, kekuatan suci Pangu. Landen Shen mengerutkan kening, dia bisa merasakan resonansi yang disebabkan oleh kekuatan ilahi Pangu yang tersisa di batu dewa kekacauan dan sinar cahaya keemasan. Formasi seperti apa yang ingin dibentuk oleh 12 penyihir leluhur, dan sebenarnya ingin memobilisasi kekuatan suci Pangu. Tepat ketika dia terkejut. Sebuah cahaya putih tiba-tiba melintas di atas permukaan danau Lei Xiaze, mengembun menjadi sosok seorang gadis. Itu adalah Dewi Penyihir Nuwa. Putra surga, waktu kembalimu jauh lebih awal dari yang diharapkan Dewi ini. Mata Nuwa berhenti pada Landen Shen dan berkata dengan acuh tak acuh. Untungnya, generasi muda berhasil membawa kembali apa yang dibutuhkan Dewi dan 12 leluhur dari dunia abu-abu. Landen Shen mengepalkan tinjunya dan berkata, "Oh." Ekspresi Nuwa sedikit tergerak, dan dia berkata, "Masuk dan bicara." Begitu suara itu jatuh, Nuwa meniupkan angin puyuh putih. Angin puyuh putih segera membungkus tubuh Landen Shen dan terbang ke Lei Xiaze. Setelah melewati lapisan penghalang, Landen Shen datang ke luar kuil Pangu. Berhenti di luar pura Pangu, dia melihat pemandangan yang menakjubkan. Formasi emas terbentuk di atas candi Pangu. Di tengah formasi, ada telur cahaya keemasan yang mengambang. Itu adalah telur dewa. Bukan itu intinya adalah roh primordial dari 12 penyihir mengelilingi permukaan telur dewa, menyerap kekuatan dalam telur saat bergabung. Saya melihat roh primordial anti kompleks dari 12 penyihir, dan bentuknya terus berubah, terkadang berubah menjadi raksasa tanpa kepala, terkadang berubah menjadi monster berkaki 3, dan terkadang berubah menjadi monster yang tak terlukiskan. Apa-apaan ini? Landen Shen tercengang. Nuwa berkata terus terang, seperti yang Anda lihat, roh primordial dari 12 leluhur mencoba untuk bergabung menjadi satu, membentuk kembali kekuatan jiwa asli ayah, yang juga merupakan langkah pertama dalam mengatur kembali tubuh ayah yang sebenarnya. Mengatur ulang tubuh asli Pangu. Mungkinkah 12 ibu kota gagal menyelesaikan formasi besar? Wajah Landen Shen sangat berubah. Ya, sepertinya kamu sudah tahu tentang ini. Nuwa mengangguk dan terus menjelaskan, tepatnya, ini bukan tubuh 12 ibu kota, tetapi ini hanya beberapa persiapan yang dibuat sebelumnya oleh 12 leluhur untuk mengatur kembali tubuh asli ayah dan dewa. Landen Shen terkejut. Dia tahu bahwa tidak ada artinya baginya untuk menyelidiki masalah ini, tetapi bertanya tentang telur dewa, berani bertanya kepada Dewi, mengapa telur dewa belum menetas. Nuwa berkata terus terang, daripada menggantungkan harapanmu pada putra Tuhan yang lahir dari telur Tuhan, lebih baik mengambil kekuatannya dan menggunakannya untuk kepentinganmu sendiri. Energi telur ini sangat makmur. Itu tidak hanya dapat memberikan kekuatan bagi 12 leluhur, tetapi juga berfungsi sebagai sumber energi bagi para dewa dan dewa dari 12 ibu kota. Selama 12 leluhur dapat berhasil membentuk tubuh asli dari ayah dan dewa, kalahkan klan iblis itu tidak masalah. Baru pada saat itulah Landen Shen menyadari bahwa dia telah ditipu. Alasan mengapa Nuwa ingin pergi ke telur dewa adalah karena dia tidak berniat menetaskan putra dewa di dalam telur dewa, tetapi hanya ingin menggunakan kekuatan telur dewa untuk mencapai tujuan penyihir. Plan. Nuwa sepertinya melihat apa yang dipikirkan Landen Shen, dan menghela nafas, putra surga, aku tidak bermaksud menipumu, semuanya dilakukan sebagai upaya terakhir. Saya ingin mencegah bencana datang, tetapi saya tidak ingin menggantungkan harapan saya pada orang lain, jadi saya membuat strategi ini. Tapi kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan mempermalukanmu, apalagi menyusahkanmu, putra surga. Kamu hanya perlu menyerahkan kapak para dewa dan kamu dapat meninggalkan klan penyihir. Bab 5040 Trapet in Tai Chi Map. Landen Shen sangat tidak senang, tetapi pada titik ini, dia tampaknya tidak punya pilihan. Karena dia tidak bisa mengendalikan kapak dewa pembuka surga, tidak ada gunanya menyimpan kentang panas ini. Dan menurut pernyataan Hao Tian sebelumnya, jika 12 leluhur benar-benar dapat memadatkan tubuh asli Pangu, mereka mungkin dapat mengendalikan kapak dewa pembuka surga. Singkatnya, hanya 12 leluhur yang dapat menggunakan kapak suci ini, dan menyerahkannya adalah hal yang baik. Landen Shen hanya tidak puas dengan Nuwa dan 12 leluhur karena menipunya. Tidak puas dan tidak puas, Landen Shen masih mengorbankan pelat heksagram Tianji, dan menjelaskan kepada Nuwa bahwa kapak dewa disegel di pelat heksagram ini. Nuwa melihat bahwa permukaan trigram Tianji perlahan-lahan berputar seperti pusaran kosmik yang dalam, di tengah pusaran ada 3 volume buku bambu giok putih dan kapak emas. Kekuatan kapak ilahi Keitian terlalu luar biasa, jadi itu disegel oleh 3 volume buku surgawi ini.
Ketika senior Nuwa mengambil dua hal ini, jangan menyentuh segel dari 3 volume buku surgawi, agar tidak membiarkan kapak dewa melarikan diri. Landen Sen tidak lupa untuk mengingatkan. Dewi ini memiliki ukurannya sendiri. Nuwa sedikit mengangguk, lalu dia mengulurkan tangan dan memeriksa pusaran di tengah cakram Tianji Gua. Landen Sen tidak bisa menahan perasaan sesak di hatinya. Nuwa berani menyentuh kekuatan ruang dan waktu dalam trigram Tianji dengan tubuh fisiknya, tapi dia terlalu berani. Namun, adegan yang mengejutkannya muncul. Saya melihat cahaya putih cemerlang keluar dari telapak tangan Nuwa, benar-benar melarutkan pusaran ruang waktu di trigram Tianji, dan berhasil mengeluarkan 3 jilid buku surgawi yang disegel dalam pusaran. Segel ruang waktu yang dibentuk oleh 3 jilid buku surgawi itu seperti bola, terbungkus kapak dewa pembuka surga, dan dikeluarkan oleh Nuwa dari heksagram surgawi. Melihat bahwa kekuatan penyegelan dari 3 jilid buku surgawi belum dihancurkan, Landen Sen terkejut, dan hanya bisa menghela nafas lega. Setelah mengambil kembali trigram Tianji, Landen Sen mengepalkan tinjunya ke arah Nuwa dan berkata, sejak pendahulu Nuwa telah memperoleh kapak ilahi pembuka surga, tugas junior juga telah selesai, selamat tinggal. Bagaimanapun, dia akan berbalik dan pergi. Tunggu sebentar. Nuwa tiba-tiba menghentikan Landen Sen dan berkata dengan tegas, Putra Surga, Anda telah memberikan kontribusi yang begitu besar untuk klan penyihir saya akan memberi Anda kunci ini ke dunia abu-abu. Mulai sekarang, Anda akan menjadi penguasa dunia abu-abu. Petik 2. Begitu suara itu jatuh, Nuwa sedikit menjentikkan lengan bajunya. Sebuah gulungan yang memancarkan cahaya hitam dan putih perlahan melayang di depan Landen Sen. Benda ini adalah kunci dari dunia abu-abu, peta Taiji. Putra surga, sebaiknya buka peta Taiji ini dan biarkan peta itu mengenalimu sebagai tuannya. Nuwa mengingatkan. Ini baik. Landen Sen tertegun pada awalnya, lalu segera mengangguk dan membuka gulungan itu. Namun, saat dia membuka gulungan itu, cahaya hitam dan putih di gulungan itu meledak, melepaskan kekuatan hisap besar yang sulit untuk ditolak, dan langsung menyedot Landen Sen ke dalamnya. Dengan cara ini, Landen Sen ditelan oleh Taijitu, dan tidak ada gerakan. Nuwa menyaksikan semua ini dengan tenang, dan menghela nafas, Putra Surga, jangan salahkan Dewi ini karena menipu dan menggunakanmu, ini benar-benar langkahku yang tak berdaya. Setelah itu, Nuwa membungkuk kepada roh primordial dari 12 leluhur penyihir di atas kuil Pangmu dan melaporkan, 12 leluhur, putra-putra Tao Surga telah berhasil disegel di peta Taiji oleh saya. Sangat baik. Tanpa campur tangan Putra Surga, saya akhirnya bisa duduk dan bersantai. Aku tidak menyangka anak itu mendapatkan kapak dewa pembuka surga begitu cepat, jalan Putra Surga ini benar-benar luar biasa. Tidak peduli apa yang dia lakukan, kapak ilahi Keitian telah jatuh ke tangan kita. Dengan kapak suci di tangan, 2 burung berbulu mengat dari klan iblis itu tidak boleh menjadi lawan kita. 12 leluhur banyak berdiskusi, dan mereka semua senang. Nuwa bertanya, 12 leluhur, berapa lama waktu yang dibutuhkan Putra Surga untuk menyegelnya sebelum bisa dilepaskan? Tentu saja semakin lama semakin baik. Ya, jika anak ini mengubah sebab dan akibat, semua usahaku akan sia-sia. Putra ini adalah malapetaka bagi klan Wu kami, dan yang terbaik adalah mengurungnya sampai dia tidak pernah keluar. Entah sudah berapa lama. Landen Sen terbangun dengan linglung. Melihat sekeliling, ada ruang hitam dan putih yang tak ada habisnya. Bumi putih dan langit gelap, memberi orang rasa keanehan yang tak terlukiskan. Di sini adalah. Landen Sen melihat sekeliling dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ruang hitam dan putih ini tampaknya memiliki kedalaman yang tak terbatas, memberi orang perasaan yang tak terduga. Setelah mengklarifikasi pikirannya, Landen Sen ingat bahwa setelah membuka gulungan itu, dia tersedot oleh peta Taiji di gulungan itu. Artinya, ini adalah bagian dalam peta Taiji. Aku terkunci di peta Taiji ini. Wajah Landen Sen menjadi sedikit jelek. Tanpa diduga, saya ditipu oleh Nuwa lagi. Nuwa berpura-pura memberikan peta Taiji untuk dirinya sendiri, tetapi dia hanya ingin mengunci dirinya di peta Taiji. Landen Sen secara naluriah merasa bahwa ruang di sini luar biasa, ia segera berubah menjadi bayangan darah, bolak-balik melalui ruang, dan mencoba menemukan jalan. Dia bolak-balik selama beberapa jam, dan menemukan bahwa ruang hitam dan putih ini tidak memiliki akhir sama sekali. Ruang di sini tampaknya dibangun oleh kekuatan Yin dan Yang, yang dapat dihasilkan dan diperluas tanpa batas. Mematahkan pedang darah. Landen Sen berteriak keras, dan bilah darah padat menyerbu keluar dari belakangnya, menghantam langit yang gelap di atas kepalanya. Tanpa diduga, langit yang gelap seperti lubang hitam, menelan bilah berdarah seperti gunung. Landen Sen berbalik untuk menyerang tanah. Situasinya hampir sama, dan serangan yang dia keluarkan juga diserap oleh tanah tanpa menimbulkan gelombang. Di ruang hitam dan putih ini, ada beberapa hukum ruang dan waktu yang sangat cerdas, yang tampaknya mampu melarutkan semua bentuk energi. Landen Sen mencoba hampir semua metode yang bisa dia coba.
Dia menemukan dengan putus asa bahwa tempat ini seperti penjara yang tidak bisa dihancurkan, tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak bisa mengguncangnya. Brengsek. Landon Sen tidak percaya pada kejahatan ini, dan dia terus menyerang. Pada saat ini, "Nak, jangan buang energimu." Suara kekanak-kanakan terdengar di telinga Landon Sen. Segera setelah itu, sekelompok cahaya keemasan terbang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi hantu anak emas, yang adalah Hao Tian. Melihat kemunculan tiba-tiba Hao Tian, Landon Sen segera mengepalkan tinjunya seolah-olah dia melihat sedotan penyelamat dan berkata, "Tolong juga minta bimbingan senior Hao Tian." Hao Tian berkata dengan tegas, "Peta Taiji ini adalah artefak Tao dari nenek moyang Tao. Ini memiliki kekuatan untuk menenangkan bumi, air, api dan angin, kekuatan untuk mengubah yin dan yang dan 5 elemen, kemampuan untuk membagi misteri surga dan Tao, dan kemampuan untuk mencakup ribuan gambar ruang. Jika Anda terjebak di dalamnya, hampir tidak mungkin untuk melarikan diri. Mungkin hanya ada satu cara untuk keluar dari belenggu gambar ini." "Jalan apa?" tanya Landon Sen. Hao Tian berkata terus terang, "Pahami misteri dan misteri kekuatan yin dan yang di peta Taiji, dan buat harta ini mengenali tuannya, untuk menyingkirkan belenggu peta ini." "Bagaimana seharusnya junior ini mengerti?" Landon Sen bertanya dengan cemberut. "Saya memiliki tubuh roh alat, tetapi saya tidak dapat membantu Anda. Itu tergantung pada kemampuan Anda sendiri." Begitu suara Hao Tian jatuh, dia terbang kembali ke tubuh Landon Sen lagi. Bab 5041 Delik Katastrofe 1. Hao Tian Senior. Tidak peduli bagaimana Landon Sen berteriak, Hao Tian tidak pernah muncul kembali. Landon Sen menjadi tenang, dan sepertinya dia hanya bisa memahami misteri diagram Taiji ini sendiri. Setelah menyesuaikan mentalitasnya, Landon Sen duduk di tanah dan mencoba merasakan kekuatan yin dan yang di ruang ini. Setelah persepsi yang cermat, ia menemukan bahwa kekuatan yin dan yang di ruang ini sangat seimbang, saling bergantung, dan tak berujung. Secara umum, yin dan yang berlawanan, dan kekuatan yin dan yang dapat digabungkan ke tingkat yang sempurna, jadi tidak heran jika ruang ini sangat stabil. Bahkan jika Landon Sen dapat menggunakan kekuatan eksternal untuk membuka ruang di sini, ruang yang rusak akan segera diperbaiki dengan kombinasi yin dan yang. Landon Sen akhirnya mengerti apa yang dikatakan Hao Tian. Jika Anda ingin pergi dari sini, Anda hanya dapat mengontrol kekuatan yin dan yang di ruang ini. Tapi betapa sulitnya melakukan itu. Landon Sen tidak mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang hukum yin dan yang, setidaknya dia tidak memahaminya sampai tingkat yang sangat tinggi. Memintanya untuk mengendalikan kekuatan yin dan yang stabil dan seimbang di ruang ini sama saja dengan bermain-main. Adapun pemahaman dari awal, itu juga tidak realistis untuk Landon Sen. Hukum yin dan yang adalah salah satu dari 3 hukum utama di dunia, tidak peduli seberapa kuat seorang kultivator, itu akan memakan waktu bertahun-tahun untuk memahami hukum yin dan yang ke tingkat lanjut. Landon Sen tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Karena tidak ada cara, hanya dapat menemukan cara lain. Dia memikirkan metode melahap di saraf darah, mungkin dia bisa menggunakan kekuatan melahap saraf darah untuk menelan kekuatan yin dan yang di ruang ini. Landon Sen segera mulai mencoba. Dia berubah menjadi bayangan darah berbentuk manusia, dan pusaran hitam menggulung di atas kepalanya, dengan panik melahap energi di ruang angkasa. Namun, itu menjadi bumerang. Tidak peduli bagaimana dia menggunakan teknik melahap darah saraf, dia tidak bisa menyerap kekuatan yin dan yang sedikit pun dari ruang ini. Hukum yin dan yang di ruang ini terlalu kuat dan stabil, dan dapat dengan mudah melawan kekuatan saraf darah yang melanda. Cek, itu masih tidak berhasil. Setelah Landon Sen mencoba berkali-kali tetapi tidak berhasil, dia hanya bisa memilih untuk menyerah. Faktanya, saraf darah tidak sepenuhnya tidak efektif, tetapi tidak cukup untuk melahap kekuatan yin dan yang di ruang ini. Saraf darah Landon Sen baru mencapai tingkat ketiga. Jika dia bisa melangkah lebih jauh dan mengolah saraf darah ke tingkat keempat, mungkin ada harapan untuk menelan kekuatan yin dan yang di ruang angkasa. Meskipun tingkat keempat saraf darah sangat sulit untuk dikultivasi, untungnya Landon Sen memiliki tingkat kultivasi tahap akhir dari sumber para dewa, dan juga memiliki sumber energi batu dewa kekacauan, yang dapat disebut mesin gerak abadi. Selama itu membutuhkan waktu yang cukup, mungkin bukan tidak mungkin untuk mempengaruhi saraf darah tingkat keempat. Setelah mengambil keputusan, Landon Sen mulai berkonsentrasi mengolah saraf darah. Jika saraf darah ingin memasuki alam keempat, pembudidaya perlu memurnikan roh primordialnya sendiri ke tingkat yang sama dengan bayangan darah, untuk mendapatkan kemampuan bayangan darah kabur. Apa yang disebut bayangan-bayangan darah berarti bahwa praktisi dapat mengubah diri mereka antara kenyataan dan kenyataan, sepenuhnya mengabaikan atau melahap seni sihir di bawah urutan ketujuh, tubuh mereka abadi, dan mereka bahkan tidak takut dengan serangan sihir tingkat surga biasa. Senjata. Selain itu, praktisi juga dapat menciptakan ruang spiritual yang melahap segala sesuatu, tidak hanya dapat menjebak musuh dan menelannya, tetapi juga dapat melepaskan api darah yang kacau dengan kekuatan yang luar biasa. Singkatnya,
Selama teknik jantung saraf darah dapat dikembangkan ke tingkat keempat, kekuatan tempur Landen Sen akan naik ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat itu, iblis darah Ding Ying hanya berkultivasi ke tingkat ketiga saraf darah. Jika Landen Sen bisa berkultivasi ke tingkat keempat, belum lagi dia bisa menandingi Kaisar Timur Jun dan 12 penyihir leluhur, maka dia pasti bisa menjadi eksistensi di sebelah mereka. Tahap keempat dari teknik jantung saraf darah membutuhkan tingkat yang sangat tinggi dari roh primordial pembudidaya. Setelah Landen Sen mencobanya, dia menemukan bahwa roh primordialnya tidak cukup kuat, dan dia harus terlebih dahulu meningkatkan kultivasinya ke puncak divine alam asal. Dalam situasi ini, meningkatkan kultivasi seseorang menjadi hal yang paling mudah. Dengan batu dewa kekacauan di tubuhnya, Landen Sen hanya perlu menghabiskan waktu bermeditasi untuk menyerap energi batu dewa kekacauan, dan dia dapat dengan mantap memanjat basis kultivasi. Di ruang yin dan yang ini, Landen Sen hampir tidak memiliki konsep waktu. Duduk ini adalah puluhan ribu tahun. Setelah puluhan ribu tahun, Landen Sen secara paksa mengangkat basis kultivasinya ke puncak alam asal ilahi dengan bermeditasi dan bernapas. Tentu saja, ini semua berkat batu dewa kekacauan. Energi yang dihasilkan oleh batu dewa kekacauan sangat murni, dan Landen Sen dapat menggunakannya untuk dirinya sendiri tanpa pemurnian. Namun, ketika basis kultivasi mencapai puncak alam asal ilahi, Landen Sen juga mengalami hambatan. Karena kelambatan dalam latihan spiritual, latihannya berhenti pada titik ini. Ini merupakan tahap yang sempurna untuk mempengaruhi lapisan keempat saraf darah. Landen Sen menyerang saat setrika panas, dan segera mulai mencoba mengenai saraf darah keempat. Seiring berjalannya waktu dari hari ke hari, dalam puluhan ribu tahun terakhir, dunia luar telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Pertempuran antara dua suku Lik berkembang dari konflik skala kecil menjadi pembantaian skala besar yang nyata. Berita bahwa 12 penyihir leluhur telah mengatur susunan besar 12 ibu kota di kuil Pangu mencapai telinga Dong Huang Tai dan Dijun. Dan berita bahwa kuil matahari besar telah mengatur arai besar Zhou Tianxingdou juga mencapai telinga 12 leluhur. Kedua belah pihak sangat waspada terhadap setiap gerakan satu sama lain. Klan Iblis menyerang klan penyihir terlebih dahulu, Dong Huang Tai dan Dijun mengumpulkan pasukan klan Iblis dan menggunakan kekuatan seluruh klan untuk menyerang klan penyihir dalam dua arah. Suku Wu menderita kerugian besar dalam beberapa ribu tahun pertama karena penyebaran pasukan mereka dalam jangka panjang. Melihat bahwa klan Iblis secara bertahap merambah wilayah klan penyihir utama, dan membantai prajurit klan penyihir. 12 leluhur menyerahkan hampir seluruh wilayah klan Wu, mengumpulkan pasukan klan Wu untuk bertahan di wilayah klan Wu Air, dan menggunakan kuil Pangu sebagai base camp klan Wu untuk bertahan melawan kekuatan klan Iblis. Menyerang. Pasukan Iblis telah menyerang selama puluhan ribu tahun, dan akhirnya perang Lik pertama pecah dengan pasukan utama klan Wu di dekat selat Baimeng klan Air Wu. Dalam pertempuran ini, kedua belah pihak hampir menggunakan kekuatan militer seluruh klan mereka. Hanya saja 12 penyihir leluhur dan Kaisar Timur Jun Yin duduk di base camp masing-masing dan tidak pergi ke medan perang secara langsung. Mungkin karena perang yang pecah di wilayah klan Wu, tentara klan Wu yang siap untuk pergi berada di atas angin, dan akhirnya memenangkan kemenangan, memukul mundur pasukan klan Iblis, dan Iblis yang membantai memiliki triliunan dari orang-orang. Setelah pertempuran ini, klan Wu berubah pasif menjadi aktif dan melakukan serangan balik ke wilayah klan Iblis. Kedua belas leluhur penyihir tidak lagi duduk menjaga kuil Pangu, tetapi secara pribadi memimpin pasukan suku penyihir untuk menyerang barat, menunjuk langsung ke kuil dari markas suku monster. Ribuan tahun kemudian, kedua belah pihak pecah perang Lik kedua di luar kuil matahari besar, yang dikenal sebagai bencana Lik dalam sejarah. Di bawah kepemimpinan 12 leluhur, pasukan Wu tak terkalahkan. Dong Huang Tai dipaksa untuk memulai Grid Arai Zhou Tianxingdou terlebih dahulu, meliputi area di sekitar Grid Sun Srin untuk bertahan melawan pasukan klan Wu. Saat bertahan melawan serangan tentara klan Wu, Dong Huang Tai dan Dijun bersama-sama menyerap kekuatan bintang-bintang dan mencoba memadatkan ketuhanan terlebih dahulu. Bahkan jika langkah ini tidak memungkinkan mereka untuk benar-benar melangkah ke alam dewa sejati, setidaknya mereka dapat menyentuh ambang batas, yang sangat meningkatkan kekuatan mereka dan cukup untuk mendapatkan kemampuan untuk membunuh 12 leluhur. 12 penyihir leluhur merasakan ancaman besar yang dibawa oleh arai besar Zhou Tianxingdou. Dalam keputusasaan, mereka mengorbankan arai besar 12 ibu kota Dewa Surgawi, berubah menjadi tubuh asli Pangu, memegang kapak Dewa Surgawi, dan membagi arai besar Zhou Tianxingdou siapkan penghalang pertahanan. Bab 5042 Delik Catastrophe 2. Perbatasan barat negeri Dongeng di zaman Lik, juga dikenal sebagai Tanah Kunsu. Dong Huang Tai dan kakak laki-lakinya Kaisar Jun membangun kuil Matahari Agung di atas Kunsu ini dalam beberapa tahun terakhir, yang dikenal sebagai pengadilan surgawi, untuk memimpin kelompok iblis. The Great Sun Srin bukanlah sebuah istana melainkan sebuah kota besar. Seluruh kuil diri memiliki 9 lantai, dan lantainya dihubungkan oleh kolom batu giok hitam besar, susunannya mirip dengan kuil Lingyun.
Ruang di lantai pertama saja adalah puluhan juta mil, tidak hanya ada kota dan istana, tetapi juga gunung, sungai, hutan, dan ngarai, sebanding dengan benua kecil. Sekarang, 365 bintang bersinar di atas kuil matahari agung. 365 bintang itu menyilaukan, atau redup, atau dingin, atau berapi-api, atau bersemangat, atau mati, melepaskan kekuatan astrologi yang tak terlukiskan. Tampaknya mengandung kebenaran alam semesta. Ini adalah gambar lengkap dari arai besar Zhou Tianxingdou. Kaisar Iblis Dong Huang Tai dan Kaisar Jun duduk di bawah bintang-bintang, menjalankan formasi. Tiba-tiba, sekelompok bintang beredar di atas langit. Cahaya redup yang luas dan tak terbatas jatuh, menutupi seluruh kuil matahari besar, berubah menjadi lapisan dinding cahaya redup. Tentara klan iblis terjebak di istana matahari besar, dan mengandalkan kekuatan bintang-bintang yang diturunkan dari arai besar Zhou Tianxingdou untuk menahan serangan pasukan klan penyihir. Di luar kuil matahari agung. Tidak peduli bagaimana tentara klan Wu menyerang, mereka tidak bisa menghilangkan cahaya redup. Dong Huang Tai dan Di Jun sedang duduk di bawah arai besar Zhou Tianxingdou saat ini, dengan liar menyerap kekuatan bintang-bintang yang diturunkan dari arai besar Zhou Tianxingdou dan menumbuhkan diri mereka sendiri. Ini arai besar Zhou Tianxingdou. Dua helai rambut lama dari klan iblis akhirnya keluar dari formasi ini. Sekarang setelah formasi ini keluar, kita tidak perlu bersembunyi, ayo. 12 penyihir leluhur saling memandang, mengangkat telapak tangan mereka ke langit, dan berkata di mulut mereka, dengan darah Dewa Bapa sebagai panduan, dengan daging dan darah generasi kita sebagai tubuh, kita akan membentuk 12 ibu kota surga dan dewa, dan bangun tubuh sejati dari Dewa Bapa. Begitu raungan itu jatuh, tangan ke-12 penyihir leluhur menembakkan sinar cahaya berwarna-warni, yang menyatu menjadi satu, membentuk serangkaian cahaya cemerlang yang berwarna-warni. Ke-12 penyihir leluhur melarikan diri ke dalam formasi. Saat berikutnya. Bum bum bum. Saya melihat bahwa formasi warna-warni tiba-tiba berubah menjadi pusaran emas, dan gelombang cahaya keemasan yang tak berujung meletus. Dampak energi yang mengerikan langsung mengubah ruang di sekitarnya menjadi ketiadaan. Cahaya itu sepertinya berasal dari kekacauan kuno, hampir mencoba menembus seluruh alam, membuat segala sesuatu yang terlihat menjadi emas murni. Para penyihir hebat di depan formasi penyihir leluhur melepaskan kekuatan magis mereka satu demi satu untuk menahan dampak cahaya keemasan. Cahaya ilahi emas menutupi langit dan bumi, dan seluruh kunsu diterangi oleh cahaya ilahi emas ini. Dan pusaran emas yang melepaskan cahaya ilahi terus berkembang dan tumbuh, berputar dan berubah, dan akhirnya berubah menjadi tubuh yang kuat dengan cahaya keemasan, langit di atas kepalanya, dan kakinya di tanah. Tubuh yang kuat ini adalah tubuh sejati Pangu yang dibentuk sementara oleh 12 penyihir leluhur yang dipinjam dari 12 ibu kota Dewa Surgawi. 12 leluhur, ayo ambil kapak ini. Melihat bahwa 12 penyihir leluhur berhasil membentuk tubuh asli Pangu, Nuwa segera mengeluarkan kapak dewa yang disegel oleh 3 jilid buku surgawi dan melemparkannya ke tubuh asli Pangu di atas langit. Tubuh asli Pangu itu benar-benar menghantamkan sebuah pukulan, secara paksa menghancurkan segel ruang waktu di permukaan 3 jilid kitab surga. Bum bum bum. Kekuatan waktu dan ruang menyembur keluar dari permukaan 3 volume buku surgawi, berubah menjadi pusaran waktu dan ruang yang menakjubkan. Tubuh asli Pangu langsung memasukkan tangan kanannya ke pusaran ruang dan waktu, dan mengeluarkan kapak emas. Di tangan Pangu, kapak Keitian berubah menjadi kapak raksasa emas, dan permukaan kapak raksasa muncul dengan cahaya keemasan yang menembus langit dan bumi, seolah-olah bisa meledakkan kekuatan kehancuran. Dari langit dan bumi, Pangu mengayunkan kapak dewa surgawi dan menebas penghalang formasi yang dibuat oleh arai besar Zhou Tianxingdou. Ledakan. Untuk sementara waktu, langit dan bumi terguncang, dan alam semesta terbelah. Cahaya ilahi emas yang tak berujung melahap segalanya, dan kapak serta bilah Dewa Keitian menghantam permukaan penghalang arai besar Zhou Tianxingdou, meledak dengan kekuatan kehancuran yang mengerikan. Seluruh kuil matahari besar ditelan oleh cahaya keemasan. Pasukan iblis dalam barisan ditusuk oleh cahaya yang kuat dan tidak bisa membuka mata mereka. Ruang di dalam barisan bergetar hebat. Itu seperti gempa berkekuatan 12. Tanah dan bahkan berbagai bangunan mulai retak dengan retakan kecil. Rasa tegang yang menyesakkan menyelimuti hati setiap biksu iblis. Dan pasukan klan Wu di luar pertempuran melihat bahwa ke-12 leluhur sangat berani, dan mereka sangat gembira dan berteriak klan Wu akan menang. Dewa Bapa akan menang. Pangu asli, yang terdiri dari 12 penyihir leluhur, terus mengayunkan kapak dewa pembuka surga dan menebas ke arah formasi Zhou Tianxingdou satu demi satu. Dong dong dong. Ledakan seperti kehancuran itu membuat jantung berhenti. Dong Huang Tai dan Di Jun, yang duduk di bawah arai besar Zhou Tianxingdou, akhirnya mengubah ekspresi mereka. Keduanya harus bergegas dan menyerap kekuatan astrologi yang diambil dari bidang bintang oleh Stardew Grid Arai minggu ini. Dengan kekuatan astrologi yang tak habis-habisnya mengalir ke tubuh mereka, napas Dong Huang Tai dan Kaisar Jun meroket, dan tingkat kultivasi mereka naik ke alam dewa dan manusia dalam waktu singkat. Hanya satu langkah menjauh dari alam dewa sejati.
Namun, pada saat ini, di bawah serangan, Pangu, yang hampir panik, penghalang formasi yang dijatuhkan oleh Zhou Tianxingdou akhirnya mencapai batasnya dan akhirnya runtuh. Ledakan. Pada saat ini, seolah-olah langit runtuh. Cahaya keemasan dari bilah kapak Dewa Keitian bangkit dan langsung menuju kuil matahari besar. Bahkan jika kuil matahari besar itu sendiri memiliki larangan pertahanan yang kuat, itu sama sekali tidak dapat menahan kekuatan menakutkan dari cahaya keemasan ini. Cahaya keemasan blockbuster menyapu seluruh kuil matahari besar seperti banjir dan gelombang besar. Pembudidaya iblis yang tak terhitung jumlahnya dibombardir dan dibantai menjadi abu, dan bahkan tidak ada terak yang tersisa. Adegan itu menakutkan. Hanya beberapa kaisar iblis dan elit klan iblis di lantai 9 kuil matahari besar yang selamat. Itu hanya karena lantai 9 kuil matahari besar memiliki formasi pertahanan tingkat atas yang didirikan oleh Kaisar Jun, yang nyaris tidak berhasil memblokir pukulan Pangu. Dan setelah menahan pukulan ini, formasi di lantai 9 berada di ambang kehancuran. Ini sudah berakhir. Melihat bahwa cahaya keemasan yang menghancurkan langit dan bumi hampir memusnahkan semua pasukan klan iblis, 3 pangeran dari klan iblis akan berpisah, dan mata mereka menunjukkan keputusasaan. Tanpa diduga, pasukan klan iblis yang perkasa akan dibunuh oleh lawan dalam satu pukulan. Apa tingkat keberadaan raksasa mirip Pangu ini? Sekarang pasukan klan iblis hampir sepenuhnya musnah, kuil matahari besar juga telah dilubangi, dan kaisar iblis dan elit klan iblis yang tersisa menunjukkan ekspresi yang hilang. Tepat ketika mereka berpikir bahwa pukulan Pangu berikutnya akan membunuh mereka. Pangu sebenarnya tidak menyerang mereka, tetapi menatap Dong Huang Tai dan Di Jun yang duduk di Great Arai Zhou Tianxingdou. 12 leluhur tahu bahwa tubuh asli Pangu tidak akan bertahan lama, dan dia harus memanfaatkan waktu untuk menghancurkan dua momok Dong Huang Tai dan Di Jun. Saya melihat Pangu memegang kapak dewa dan menebas ke arah dua Dong Huang Tai dan Di Jun di atas langit.